Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ilmi, NIM 2021 A2I 058A. Asal sekolah SMA Negeri 2 Paringin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Sehat semua? sehat. Oke. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa secara pimpin langsung, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Oke, kemarin kita mempelajari tentang bantuan. Ada berapa kemarin bentuknya? Ya. Oke, yang pertama Oke. Sebelum ke materi ini, kita absen dulu. Apakah hari lengkap? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, absen dulu. Siapa yang tidak hadir tadi? Sama? Oke, sakit. Sakit keduanya ya. Oke. Kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin. Oke. Sekarang apa yang kalian lihat di sini? Camping, orang camping. Ada yang pernah camping? Orang camping, berkemah. Oke. Sekarang kira-kira apa hubungannya tentang materi kita pada hari ini? Tentang pergunungan. Oke. Pertemuan kita pada hari ini tentang litosfer, yaitu tentang gunung, vulkanisme. Kompetensi dasar menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, mengidentifikasi material hasil proses vulkanisme, mengklasifikasi berbagai tipe gunung api, menganalisis pengaruh letusan gunung api terhadap kehidupan, menentukan upaya mitigasi pra-erupsi dan pasca erupsi. Kemudian tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi material-material hasil proses vulkanisme yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu mengklasifikasi berbagai tipe gunung api, mampu menganalisis dampak letusan gunung api terhadap kehidupan, kemudian dapat menentukan upaya mitigasi pra-erupsi dan pasca erupsi. Sekarang alur pikir kita pelajaran pada hari ini vulkanisme, yang mana vulkanisme ini terbagi dari proses vulkanisme. Ada yang dinamakan dengan intrusi magma dan ekstrusi magma. Kemudian ada tipe gunung api. Nanti ada berdasarkan bentuk dan berdasarkan tekanan gas. Dan yang ketiga itu dampak vulkanisme terhadap kehidupan. Ada yang dinamakan dengan mitigasi. Oke, sekarang vulkanisme. Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme merupakan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan magma keluar menuju permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi. Dalam proses vulkanisme ada dua. Apa tadi? Intrusi magma adalah pergerakan magma pada lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi ini masih di dalam, belum sampai ke permukaan bumi. Kemudian ekstrusi magma disebut pula dengan erupsi.
Peristiwa erupsi yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi hingga menuju luar permukaan bumi. Saat ini terjadi, maka terjadilah letusan gunung api. Oke, nanti bisa kalian baca selengkapnya di sini. Terbentuknya gunung api karena apa? Kira-kira apa? Oke, untuk lebih jelasnya terbuka ini. Halo teman-teman, hari ini saya mau jalan-jalan ke gunung. Wah, ada apa ini? Apakah ini peristiwa yang dinamakan vulkanisme? Kalian tahu yang dimaksud dengan vulkanisme? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang pernah atau masih membakar magma. Berikut ini beberapa keterangan struktur kulit bumi yang menggambarkan tentang alam akibat aktivitas vulkanik. 1. Kaldera. Kaldera adalah kapurnya yang amat besar, luas, dan berteping curam. Kaldera terbentuk ketika gunung api meletus dengan hebat dan sebagian dari puncak gunung api itu gugur ke dalam pipa kawah. Contohnya, kaldera Gunung Krakatau dan kaldera Gunung Panggang. 2. Sil. Sil adalah magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku atau intrusi datar. 3. Lakolit. Lakolit adalah magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sehingga bagian di atasnya cembung dan bagian bawahnya datar. 4. Batolit. Batolit adalah magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. 5. Dapur magma. Dapur magma adalah tempat atau pusat atau sumber dari dampuran magma yang merupakan panas dari kerak bumi. 3. Saluran diaterma atau saluran Kapunda adalah lubang besar yang berbentuk pipa panjang dari puncak ke sumber magma, tempat mengalirnya magma keluar ke permukaan bumi. 7. Dam. Dam adalah batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan yang berbentuk titik atau lepek. 8. Apofisa. Apofisa adalah cabang dari erupsi korok atau gam. Tahu kamu kalau gunung api dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bentuk dan proses terjadinya loh. Seperti 1. Gunung api mar. Gunung api mar yaitu seperti danau kecil atau danau kawah. Terjadinya hanya karena letusan. Bahannya terdiri atas air mata, contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur dan pegunungan Eiffel di Jerman dan dataran di Prancis Tengah. 2. Gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut atau strato yaitu bentuknya seperti kerucut, terjadi karena letusan dan lelehan atau efusi secara bergantian. Bahannya berlapis-lapis. Gunung api di Indonesia umumnya berjenis strato. 3. Gunung api perisai. Gunung api perisai yaitu bentuknya seperti perisai, terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat padat. Lavanya bersifat cair, sudut kemiringan lereng gunung berkisar antara 1 derajat sampai 10 derajat. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Ternyata banyak sekali ya yang menarik dari gunung berapi. Berikut ini juga tipe-tipe erupsi gunung api sebagai berikut.
Satu, lavanya sangat cair. Contohnya, Gunung Mauna Loa di Hawaii dan Gunung Kilauea. Dua, mengeluarkan lava dan bom pada interval 5 menit. Contohnya, Gunung Stromboli di Kepulauan Lipari, Italia, Gunung Vesuvius di Napoli, Italia, dan Gunung Raung di Jawa Timur. Tiga, erupsinya mengeluarkan bahan-bahan yang terlempar hingga ketinggian 80 km di udara. Contohnya, Gunung Krakatau. 4. Tipe vulkan lemah mengeluarkan asap abu seperti Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Sedangkan tipe vulkan yang kuat membuat semburan hujan abu yang tinggi seperti Gunung Etna dan Gunung Vesuvius. 5. Lava kental mengalir dan membentuk sumber kawah. Jika tekanan gas besar, sumber kawah itu terangkat dan jatuh ke lereng sebagai labu dan terjadi pula awan panas. Contohnya, Gunung Merapi. 6. Mempunyai danau kawah yang akan menghasilkan lahar panas ketika meletus. Contohnya, Gunung Teluk dan Gunung Saint Vincent. 7. Mempunyai sumber kawah dan memancarkan awan panas dengan kecepatan 150 meter per detik. Contohnya, Gunung Pelek di Pulau Batu. Setelah kita pelajari beberapa hal tentang vulkanisme Gunung Merapi, kita juga harus tahu tanda-tanda gunung api meletus. Tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Terjadinya tumpah kecil. 2. Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. 3. Suhu sekitar kawah naik. 4. Sumber-sumber air mengering. 5. Binatang-binatang pindah ke daerah yang lebih rendah. 6. Tumbuhan di sekitar kawah menjadi layu. 7. Ekshalasi semakin hebat. Tahukah kamu peta persebaran gunung berapi di Indonesia? Gunung berapi di Indonesia tersebar di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Wah, banyak yang menarik ya pembelajaran tentang vulkanisme gunung berapi. Semoga ini menambah wawasan untuk kita. Sampai jumpa teman-teman. Kira-kira paham dari video tadi? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yati dari kelas 12 IS. Izinkan saya bertanya, Sir. Oke, silakan. Tadi saya menjelaskan bahwa dampak positif dari vulkanisme atau gunung meletus adalah adanya tambang pasir Ya. dan batuan yang mana bisa digunakan untuk bangunan, jalan dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja syarat penambang pasir atau batu-batu tersebut. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin membantu Sar untuk menjawabnya? Kesimpulan dari pertanyaan tadi, bagaimana atau syarat untuk bisa menambang pasir yang hasil dari erupsi tadi? Kan biasanya ada tuh tambang setelah gunung meletus itu, tambang pasir. Siapa saja yang boleh mengambil di sana? Kira-kira siapa? Ada yang mau menjawab? Ayo buka saja. Siapa yang boleh menambang itu? Masyarakat. Masyarakat siapa? Yang di sekitar lereng gunung. Yang di sekitar lereng gunung. Siapa lagi? Ayo jawab. Yang sudah mendapat izin. Dari mana izinnya? Oke, dari pemerintah wilayah. Oke, sekarang saya simpulkan dari pertanyaan tadi. Siapa saja yang boleh menambang
pasir. Kalau menurut saya, yang boleh menambang di sana adalah tentunya yang sudah mendapat izin dari pemerintah. Kemudian sebelum mendapat izin pun harus mengurus AMDAL-nya. Ada yang tahu apa itu AMDAL? AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Dianalisis terlebih dahulu apakah penambangan tersebut mengakibatkan pencemaran atau yang merugikan masyarakat di sekitar. Apabila itu sudah diurus sebaiknya dan sudah mendapat izin dari pemerintah, tidak melanggar undang-undang, saya kira siapa saja boleh menambang di sana. Tentunya alangkah baiknya orang yang di sekitar sana yang menambang di sana yang tidak melanggar undang-undang dan sudah membuat AMDAL tadi, analisis mengenai dampak lingkungan. Ada lagi? Jelas kira-kira? Ya. Sekarang tugas untuk kalian adalah mengerjakan NKPD. Ini untuk kelompok 1. Oke, silahkan kerjakan. Saya beri waktu 15 menit kira-kira cukup? Oke, silahkan kerjakan dari sekarang.
keempat? Oke, sekarang saya meminta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sampai Latifani dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulis diskusi, sebutkan dampak positif dari gerakan tektonik dalam kehidupan di permukaan bumi. Adanya aktivitas tektonisme menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan dataran. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat gerakan naik tektonik. 2. Sebutkan dampak negatif dari gerakan tektonik dalam kehidupan di permukaan bumi. Aktivitas tektonisme juga menjadi sumber dari bencana alam lainnya. Beberapa bencana alam yang dapat terjadi adalah gempa bumi, tanah longsor, hingga bencana tsunami apabila gempa tektonik yang terjadi berpusat di laut dalam kedalaman yang tidak terlalu dalam. Sekian selesai dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada. Oke, silakan. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari nama saya Maulana Abdul Rahman, mewakilkan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa perbedaan gunung dan pegunungan? Terima kasih. Oke, kelompok 1 bisa menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Oke, mencari jawaban dulu. Kita beri waktu 1 menit. Gimana, sudah dapat? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faiza Tizian Mulaya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi perbedaan antara gunung sama pegunungan itu, kalau yang gunung itu adalah permukaan bumi yang menonjol tinggi di wilayah sekitarnya, sedangkan pegunungan adalah barisan yang terdapat di atas dataran tinggi yang saling berhubungan tidak terdapat dalam magma. Sekian dari saya. Apa dari kelompok 3 puas? Puas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kepada kelompok 2 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Asari dari kelompok 2. Izin menyampaikan diskusi kali ini ialah tentang gempa bumi. Pengertian gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, gempa bumi yang berpusat di dasar laut dan menyebabkan terjadinya tsunami. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik yang bergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Oke, kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nasrul Mumin, perwakilan dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Dan pertanyaan kami adalah, ada berapa jumlah gunung api di dunia? Ada berapa Jumlah gunung api di dunia. gunung api di dunia? Silakan dicari jawabannya.
Amerika Serikat memiliki 173 gunung api, Rusia memiliki 196 gunung api, dan Indonesia memiliki 139 gunung api, Islandia memiliki 123 gunung api, dan Jepang memiliki 112 gunung api. Apakah kelompok puas? Oke, ada berapa tadi? Yang pertama di negara apa? Di negara Amerika Serikat ada berapa? 123 gunung api. Oke, kemudian di negara Rusia Memiliki 196 gunung api. kemudian Indonesia memiliki 139 Indonesia. Ada lagi? Islandia memiliki 133 gunung api. Terus yang terakhir Jepang memiliki 112 gunung api. Oke, gimana kelompok 4? Puas? Oke, sekarang silakan duduk. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Maulana Ali Rahman. Di sini saya mewakili dari teman-teman saya yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, hasil diskusi yang kami dapatkan adalah gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti lainnya gelas karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Gempa tumbukan atau gempa jatuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya tumbukan permukaan bumi dengan benda luar angkasa yang jatuh di bumi. Ketiga, gempa runtuhan atau terban adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh dan lain-lain. Jenis gempa yang satu ini biasanya berdampak kecil dan berdampak pada wilayah yang sempit. Yang keempat, getaran mikro pada kerak bumi lokal yang diakibatkan oleh kegiatan magma atau erupsi gunung api. Gempa bumi jenis ini dapat terjadi sebelum, selama, atau sesudah erupsi gunung api. Pada lamanya, gempa bumi adalah gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang episentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, adalah gempa bumi menengah. Adalah gempa bumi yang episentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang episentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Taimur Aliandi dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa sih yang dimaksud dengan letusan supervolcano dan berikan contohnya? Terima kasih. Pada kelompok 3, apa yang dimaksud dengan letusan? Volcano dan berikan contohnya. Oke, sama contohnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau dari kelompok saya lagi. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan letusan supervolcano dan vulkanisme. Oke, letusan supervolcano adalah letusan gunung yang sangat besar yang dampaknya dapat meluas, mulai dari longsoran batu panas, gas yang mengalir di lereng gunung berapi, hingga perubahan iklim global. Contohnya di Yellowstone Caldera. Kaldera yang berada di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat ini terjadi karena ledakan besar Gunung St. Helens 64.000 tahun yang lalu. Di masa depan mungkin saja terjadi ledakan dahsyat dari gunung ini seperti yang terjadi di film fiksi 2012. Yang kedua contohnya The Long Valley Caldera. Kaldera kedua yang ada di Amerika Serikat terletak di Long Valley, California. Kaldera tersebut terjadi berkat letusan The Valley pada 760.000 tahun yang lalu. Sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok 1 puas. Wah. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 4. Tadi puas dari jawaban kelompok 3. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Muhyiddin, perwakilan dari kelompok 4. Ini saya akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang gelombang gempa. Yang pertama, gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah hambatan. Gunanya arah gerakan medium gelombang sama atau berlawanan arah dengan kelembapan gelombang. Gelombang longitudinal mekanis juga disebut sebagai gelombang manfaatan atau gelombang kompresi. Yang kedua, gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang asosiasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur orbit. Dan yang ketiga yaitu panjang gelombang. Dalam fisika, panjang gelombang adalah derivatif spasial dari gelombang periodik sampai jarak di mana bentuk gelombang berulang. Sekian diskusi kami. Apa yang ingin ditanyakan? Oke, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya Diana, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja tanda dan gunung api akan meletus? Ya, silakan kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan tadi adalah apa saja tanda-tanda gunung api akan meletus? Yang pertama, suhu di sekitar gunung akan naik. Yang kedua, gunung sering mengeluarkan suara gemuruh yang terkadang juga disertai getaran atau gempa. Yang ketiga, mata air mengering. Yang keempat, tumbuhan yang ada di sekitar gunung akan layu. Dan yang terakhir adalah binatang-binatang yang ada di sekitar gunung bermigrasi. Maka jawaban kami. Banyak kelompok 2? Oke, kita upload semuanya. Oke, dari pelajaran kita pada hari ini dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ada yang ingin mencoba menyimpulkan kesimpulannya? Oke, silakan kelompok 2 menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Peristiwa gunung api merupakan bencana alam yang terjadi akibat dari erupsi magma. Peristiwa gunung api tidak hanya mengakibatkan dampak negatif, tapi juga membawa dampak positif bagi warga sekitar gunung api. Oke, sudah kesimpulannya. Oke, silakan duduk. Ada yang ingin menambahkan? Oke, bila tidak ada, saya harap kalian untuk minggu depan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang atmosfer. Silahkan nanti dibaca-baca terlebih dahulu sebelum masuk di pelajaran minggu depan.
Untuk tugas kalian nanti saya kirim di grup WA, ada tugas yang dikerjakan di rumah masing-masing. Silahkan kalian nanti mengisi di Google Form. Linknya nanti saya kasih di grup WA. Oke, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Setelah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi